kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi akhlak tercela kepada Allah, yaitu riya dan nifak dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 MTS. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela adalah sikap atau perilaku buruk yang tidak disukai oleh Allah dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menjauhi akhlak tercela dan menggantinya dengan akhlak terpuji atau akhlak-akhlak yang baik. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama akhlak tercela, yaitu riya. Riya adalah perbuatan melakukan ibadah atau kebaikan lainnya bukan karena Allah semata, melainkan karena ingin mendapatkan pujian atau perhatian atau pengakuan dari orang lain. Dengan kata lain, orang riya atau ia ini tidak ikhlas dalam beramal. Contoh, riya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya seseorang ini sholat dengan sengaja dengan memperindah gerakannya ketika dilihat orang lain, atau biar dia ini dipuji karena dilihat orang lain, atau bisa juga dengan bersedekah agar dianggap dermawan. Padahal seharusnya semua ibadah dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang riya antara lain ialah suka pamer, senang jika ia dipuji, dan merasa kecewa jika tidak mendapat perhatian dari orang lain. Ia juga biasanya hanya rajin beribadah atau melakukan amal soleh lainnya ketika ada orang yang melihatnya. Dampak dari riya ini sangat berbahaya, yaitu yang pertama, amal kebaikan yang dilakukannya itu bisa menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah. Selain itu, riya juga dapat merusak hati dan membuat seseorang menjadi tidak jujur terhadap dirinya sendiri, karena ia itu kayak membohongi dirinya sendiri gitu loh. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua ini akhlak tercela yang kedua itu adalah nifak atau munafik. Nifak adalah sikap di mana seseorang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Orang munafik biasanya menunjukkan sikap baik di depan orang lain, tetapi sebenarnya memiliki niat atau perilaku yang berbeda. Jadi ciri-ciri orang nifak atau munafik tadi itu yang terkenal adalah 3, yaitu jika berkata, ia pasti berdusta, jika berjanji, ia mengingkari, dan jika ia diberi amanah, ia berkhianat. Jadi sifat ini sangat berbahaya. Sifat munafik ini sangat berbahaya karena nantinya dapat merusak hubungan dengan orang lain dan menurunkan kepercayaan. Contoh sifat nifak atau munafik ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika ada seseorang berjanji kepada teman untuk membantu, tetapi ia tidak tepati, atau bersikap sopan di depan guru, tetapi berbicara buruk di belakangnya. Dampak dari nifak ini atau dampak dari sifat munafik ini ialah seseorang itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipercaya oleh orang lain, dan hidupnya tidak tenang karena selalu berpura-pura dalam melakukan amal yang baik tadi. Untuk menghindari sifat riya dan sifat nifak ini, kita ini harus selalu memperbaiki niat dalam setiap perbuatan, yaitu hanya karena Allah. Kita juga harus melatih diri untuk bersikap jujur, menepati janji, dan menjaga amanah. Selain itu, kita harus sering mengingat bahwa Allah Maha Mengetahui. Allah memiliki sifat Al-Alim, yaitu yang Maha Mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi sekalipun di dalam hati. Dengan begitu, kita akan lebih berhati-hati dalam menjaga lisan, menjaga perbuatan kita kepada orang lain. Hikmah dari menjauhi sifat riya dan nifak ini adalah
Nantinya amal kita ini akan menjadi lebih ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga menjadi lebih tenang dan kita tidak akan menjadi pribadi dan kita nantinya akan menjadi pribadi yang jujur serta terpercaya. Nah, kita nanti mudah dipercayai oleh orang lain. Jadi kesimpulan dari materi ria dan nifak ini adalah akhlak tercela itu harus kita hindari. Sebagai seorang muslim, kita itu harus berusaha menjadi pribadi yang ikhlas, jujur, dan dapat dipercaya. Mungkin cukup sekian materi dari akhlak tercela yaitu ria dan nifak yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.